Selamat jumpa anak-anak. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang lingkaran. Lingkaran yang pertama ya, bagian pertama. Ini untuk kelas 8 semester genap. Yang akan dibahas pada lingkaran ini adalah pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Nah, ini adalah bentuk lingkaran. Sebelum kita membahas pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran, kita pahami dulu tentang posisi titik terhadap lingkaran. Nah, di sini ada titik O, ya. Titik O ini posisinya terhadap lingkaran berada di mana? Yaitu titik O berada di dalam lingkaran. Kemudian ada titik A nih yang diberi tanda panah, itu adalah titik A. Titik A berada di mana posisinya terhadap lingkaran? Ada di luar lingkaran. Kemudian kita ambil lagi contoh titik B. Titik B ini posisinya berada di mana terhadap lingkaran? Yaitu titik B berada di luar lingkaran, juga sama dengan titik A. Sekarang titik C. Nah, ini titik C dekat titik O itu berada di dalam lingkaran. Nah, titik D. Titik D itu letaknya ada di garis lengkung atau disebut juga titik D berada pada lingkaran. Kemudian titik E. Titik E berada pada lingkaran. Titik F terletak pada lingkaran. Jadi posisi titik terhadap lingkaran itu ada 3, ada di dalam, ada di luar, dan berada pada lingkaran. Jadi kalau pada lingkaran itu nempel pada garisnya, ya. Kemudian titik F berada pada lingkaran juga. Sekarang pengertian lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentu yang dimaksud adalah titik pusat lingkaran, yaitu titik O. Nah, kita ambil tempat kedudukan titik-titik itu adanya pada lingkaran. Nah, di sini titik O-nya adalah titik pusat ya. Sekarang kita ambil titik A, titik B, titik C, titik D ini terletak pada lingkaran. Maka titik A, B, C ini adalah mewakili tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu, yaitu titik pusat. Jadi dari A ke B jaraknya sama dengan dari B ke O, jaraknya sama dari C ke O, jaraknya sama dari D ke O. Maka itulah lingkaran. Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik pusat atau titik tertentu. Unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada tepat di bagian tengah dalam lingkaran. Ya, titik O adalah titik pusat lingkaran. Nah, sekarang lingkaran mempunyai titik pusat di O, maka lingkaran ini dinamakan lingkaran O. Kalau titik pusatnya A, maka lingkarannya dinamakan lingkaran A. Kalau titik pusatnya P, maka lingkarannya dinamakan lingkaran P. Kemudian nomor 2, jari-jari atau radius lingkaran. Atau biasa jari-jari itu disingkat dengan R. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke sebarang titik pada lingkaran. Jadi ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke sebarang titik pada lingkaran. Nah, sekarang kita
ambil misalkan sembarang titiknya pada lingkaran, misalkan titik A. Jadi dari O ke A ini adalah jari-jari. Kemudian kita misalkan lagi satu lagi, dari O ke B ini juga adalah jari-jari. Jadi R itu sama saja dengan jari-jarinya OA dan OB. Jari-jari ini panjangnya sama ya, jaraknya sama. Berikutnya nomor 3. Garis tengah atau diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Kita misalkan ini ada titik A pada lingkaran, titik B juga pada lingkaran, hubungkan titik A dengan titik B melalui titik pusat. Nah, itu adalah yang AB adalah diameter ya. Sedangkan dari O ke A apa itu? Iya, jari-jari. Dari O ke B jari-jari ya. Maka hubungan antara jari-jari dengan diameter itu bisa kita katakan diameter adalah 2 kali jari-jari atau jari-jari setengah dari diameter. Yang keempat, tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan sebarang dua titik pada lingkaran. Kita misalkan di sini adalah titik A pada lingkaran, titik B juga pada lingkaran, kita hubungkan, maka AB ini adalah tali busur lingkaran ya. Kita ambil lagi contoh, misalkan titik C dan titik D adalah dua titik pada lingkaran. Kita hubungkan, tapi melalui titik pusat ya. Nah, apakah ini merupakan tali busur? Iya, karena tali busur adalah menghubungkan dua titik pada lingkaran, tapi ini melalui titik pusat, maka CD ini juga bisa dikatakan sebagai diameter. Jadi CD adalah tali busur atau diameter. Jadi kalau begitu, semua diameter itu adalah tali busur ya. Jadi yang diameter itu bisa dikatakan tali busur. Apakah setiap tali busur bisa dikatakan diameter? Nah, kita lihat sekarang pernyataan di bawah ya. Mana yang benar dari kedua pernyataan ini? Nomor 1, setiap tali busur adalah diameter. Setiap itu artinya semua. Semua tali busur adalah diameter. Benar salah? Iya, salah ya. Yang nomor 2 sekarang, setiap diameter adalah tali busur. Setiap semua diameter adalah tali busur. Benar salah? Iya, benar ya. Nah, jadi di sini juga di dalam tali busur kita lihat bahwa tali busur itu yang terpanjang adalah diameter. Nomor 5, busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang berada di lengkungan lingkaran atau garis lengkung yang berada pada lingkaran ya. Coba perhatikan gambarnya. Nah, AB yang warna AB, garis lengkung AB itu adalah busur lingkaran yang disebut dengan busur lingkaran minor. Busur AB minor artinya pendek ya. Minor pendek atau kecil, atau boleh juga ditulis dengan AB tanda pakai garis lengkung di atasnya, itu berarti busur. Kita baca busur. Busur AB minor ya. Kemudian ini yang warna merah busurnya itu yang lebih besar lagi atau disebut dengan mayor.
Jadi busur AB yang warna merah itu adalah busur AB mayor, atau kalian pakai tulisan di atasnya AB dengan garis lengkung ya. Sekarang nomor 6, juring atau sektor lingkaran. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, ini adalah berupa daerah. Jadi juring itu adalah berupa daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, coba perhatikan yang warna biru. Ini adalah juring. Jadi daerah juring. Juring itu dibatasi oleh dua jari-jari. Di dalam gambar ini, jari-jarinya adalah OA dan OB. Ya, dibatasi dengan busurnya. Yang mana busurnya? AB. Nah, itu ya. Dua jari-jari dan satu busur. Nah, sekarang kalau misalkan yang pakai warna merah, apakah ini juring? Iya. Ya, ini juring karena juring. Karena apa? Karena dibatasi oleh dua jari-jari yang warna merah itu, jari-jarinya OA dan OB, dan satu busur. Busurnya yang mana? Coba perhatikan dari A ke B. Nah, itu ya. Jadi yang warna biru juring OAB minor, dan yang warna merah daerahnya disebut dengan juring OAB mayor. Yang keenam, tembereng lingkaran. Tembereng atau segmen adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan suatu busur. Jadi berupa daerah juga ini. Nah, yang diarsir itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur AB dan suatu busur AB. Jadi ini disebut tembereng minor yang kecil. Apakah yang tidak diarsir di dalam lingkaran itu termasuk tembereng? Iya, termasuk tembereng karena daerah yang tidak diarsir di dalam lingkaran itu dibatasi oleh tali busur AB dan busur AB. Jadi ini disebut juga tembereng mayor. Berikutnya nomor 7, apotema lingkaran. Apotema adalah ruas garis yang ditarik dari titik pusat dan tegak lurus tali busur lingkaran. Jadi kita buat dulu tali busurnya. Dari titik A ke B kita buat tali busur. Nah, ini tali busur AB. Tarik garis yang tegak lurus dari titik O ke AB. Tegak lurus. Iya, ini tegak lurus. Nah, kita beri nama aja titiknya perpotongan AB dengan O garis tegak lurus itu. Kita beri nama titik C. Maka OC adalah apotema. Ya, OC adalah apotema yang itu garisnya. Berikutnya, sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua jari-jari. Berarti di sini di gambarnya ada jari-jari OA dan jari-jari OB. Mana yang disebut dengan sudut pusat? Nah, yang diberi tanda garis merah itu adalah sudut pusat. Nama sudutnya adalah sudut AOB minor. Karena ada yang besarnya. Nah, ini yang besarnya dinamakan dengan sudut AOB mayor, ya. Sudut besar atau sudut kecil. Sudut keliling. Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang terbentuk dari pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada lingkaran, pada keliling lingkaran, ya. Jadi kalau di sini ada titik A, titik B, dan titik C, ketiga-tiganya terletak pada lingkaran. Maka kalian buat
tali busur AC, kemudian buat juga tali busur BC, maka bertemu di satu titik C. Dan sudut ACB itu adalah sudut keliling lingkaran, ya. Jadi sudut ACB adalah sudut keliling lingkaran. Itulah tentang pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Selamat belajar, selamat berlatih dengan tekun. Salam sehat. Terima kasih.